Dan saya akan membahas lebih jauh terkait dengan temuan survei Carta Politika bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika sudah ada Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, Mas Toto, langsung saya mau Ya, mengulas lebih jauh hasil survei Anda yang kemudian menempatkan nama Pak Ganjar ini ada di posisi teratas. Dari survei Anda ini, apakah ada faktor lain yang kemudian membuat nama Ganjar ini bertengger di posisi atas selain karena ada faktor deklarasi? Apakah ada variabel yang lain, Mas Toto? ya sebetulnya kalau kita bicara tiga besar tidak mengagetkan ya. Selalu ini makin menguatkan kesimpulan bahwa sulit poros koalisi dibentuk di luar tiga nama ini. Dan sebetulnya tidak mengagetkan Mas Ganjar ada di posisi pertama kalau kita bicara dalam survei setahun terakhir. Tetapi yang menarik kan sebenarnya adalah sesuai dengan tema yang kita buat dalam survei ini, dinamika elektoral pasca isu Piala Dunia U20 dan deklarasi batu tulis. Sebetulnya Mas Ganjar sempat ada dalam posisi kedua kalau kita baca di survei tren data saya, bulan April itu Ganjar hanya di angka 31%, disalib pertama kalinya oleh Pak Prabowo dengan angka 33%. Kenapa? Ya memang ada momen besar yang kita anggap bisa menjadi tsunami politik dan saat itu mengubah posisi elektoral ketika terjadi perbedaan sikap yang cukup tajam antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Oke. Dan kalau kita coba lihat, kita uji pada bulan Mei, kita lakukan survei ini 2 sampai 7 Mei. Kemarin ada juga yang baru rilis SMRC dengan rentang waktu tidak terlalu lama. Ada pola yang sama. Survei kita temukan 3 nama, kemudian menarik Mas Ganjar bahkan sekarang mencapai angka yang bisa dikatakan melebihi angka beliau sebelum terjadinya Piala Dunia U20. Yang menarik juga adalah Pak Prabowo tidak terlalu turun. Kalau kita lihat dari 33 ke 31%, artinya kenaikan dari Mas Ganjar itu tidak serta-merta seluruhnya didapatkan dari Pak Prabowo. Yang menarik juga adalah temuan ketiga bahwa Mas Anies ini konsisten turun, baik dalam momen Piala Dunia U20 ataupun terkait dengan pasca deklarasi dari batu tulis. Tapi kalau mau pertanyaannya adalah apa momen yang bisa membuat Ganjar rebound, tentu saja menurut saya adalah momen deklarasi batu tulis, tetapi bisa diturunkan maknanya. Pertama, soliditas PDI Perjuangan, diikuti oleh masuknya partai P3 dalam mendeklarasikan Ganjar. Yang ketiga yang menurut saya paling menarik, munculnya Pak Jokowi pada saat deklarasi batu tulis, ditambah tidak berhenti sampai di situ ya, tapi kemudian ada gimmick yang kita tahu menjadi ramai, pulang bersama Ganjar lewat naik pesawat kepresidenan dan kemudian besokannya juga melakukan sholat id. Kenapa itu jadi penting? Menurut saya itu punya makna. Ketika terjadi isu Piala Dunia U20, ada yang menafsirkan bahwa seakan-akan Pak Jokowi tidak akan lagi mendukung Ganjar Pranowo. Dan itu menurut saya berpengaruh besar ketika kita menyadari dengan data kepuasan publik Jokowi masih memiliki pengaruh besar menjadi kingmaker. Oke, dan dalam temuan Anda juga menguatkan analisis tersebut bahwa relawan Jokowi cenderung lebih besar ke Ganjar Pranowo karena kan selama ini kita publik membaca kan dukungan Pak Jokowi ini terbelah ke Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Itu juga kayak membuat ada faktor elektoral dari Pak Jokowi sehingga surveinya Mas Ganjar ini bisa rebound ya Mas Toto? Sebetulnya survei ini tidak bisa membaca relawan arahnya kemana ya, tetapi membaca pemilih Jokowi kemana bisa. Karena yang kita lakukan adalah cross tabulasi dari kita tanyakan Anda memilih apa sebagai responden pada saat 2019. Ada 55% yang menyatakan memilih Jokowi Maruf, 42% lebih menyatakan memilih Prabowo Sandi. Lalu kita kemudian cross tabulasi dengan pilihan mereka terhadap 3 nama dalam simulasi 3 nama Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ada data yang menarik. Terlepas nanti Pak Jokowi akan mengumumkan atau tidak, akan condong kemana, musrah nanti hasilnya akan seperti apa. Tetapi yang kita temukan di level pemilih, bukan relawan ya, pemilih jauh lebih luas dibanding relawan. 61%-nya menyatakan memilih Ganjar, 18%-nya menyatakan memilih Prabowo, dan 14% menyatakan memilih Anies. Oke. Jadi pemilih Jokowi begitu ya, tidak hanya spesifik soal relawan saja. Oke, kalau kemudian capresnya Pak Ganjar, yang kita lihat juga survei Mas Toto, cawapresnya adalah Mas Sandiaga Uno, meskipun kemudian menyalip juga nama Mahfud MD. Apa yang terjadi di bursa cawapres sekarang? Ya, memang kalau kita temukan 2 teratas di bursa cawapres tidak terlalu mengagetkan ya. 2 besar ini selalu Sandi dengan RK. Survei terakhir kita di bulan Februari dan April itu masih RK dengan angka, tapi selisihnya memang masih dalam margin of error dengan Sandi. Jadi memang cenderung berimbang.
dua nama ini ya disebabkan menurut saya Sandi karena investasi elektoral sebagai cawapres, Ya. brandnya sudah melekat. RK kita tahu basisnya walaupun tidak tersebar tapi daerah terbesar gitu ya. Dan menarik sebenarnya nama ketiga ketika jarang disebutkan loh sebelumnya dalam rilis semua lembaga survei, tiba-tiba masuk di peringkat ketiga dengan angka tidak kecil, 15% Pak Mahfud. Padahal kita tahu posisi Pak Mahfud paling tidak jelas dalam konteks kepartaian, logistik. Tetapi kita juga tahu, terutama teman-teman netizen ya, ada peristiwa besar yang bisa disebut wow effect ketika mendapatkan momen pada saat rapat kerja dengan Komisi 3 dan itu menjadi ramai, trending dan viral. Dan ternyata yang menarik adalah kita baca snapshot di persepsi pemilih, ternyata itu tertangkap dalam bursa cawapres, bahkan masuk cenderung berimbang walaupun masih kalah dengan RK dan Sandi. Oke, nah apakah dari potret survei capres-cawapres tadi yang sudah Mas Toto sampaikan, ini kan yang kemudian kalau kita bicara soal capres nomor 1 Pak Ganjar, kedua Pak Prabowo Subianto begitu. Apakah dengan nama cawapres itu juga artinya jika kedua nama ini dikawinkan, katakanlah Pak Ganjar dengan Pak Sandi atau dengan Pak Mahfud MD, ini akan memberikan efek elektoral yang cukup signifikan, Mas Toto? Formulanya akan berbeda ya ketika berbicara Ganjar, Prabowo, dan Anies. Jadi bukan sekedar kita berbicara variabel kuantitatif bahwa tiga terbesarnya adalah Sandi, RK, lalu kemudian Pak Mahfud. Di situ akan masuk formula siapa yang bisa menjadi variabel komplementer menutupi kelemahan capresnya di daerah tertentu atau di segmen tertentu. Contoh, ketika berbicara Ganjar, Ganjar kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau daerah minoritas, atau daerah Jawa misalnya. Tetapi cenderung lemah di daerah berbasis etnis Melayu atau belum terlalu kuat di Jawa Barat. Sehingga yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa menutupi entah di daerah Sumatera, atau misalnya di Jawa Barat, atau di Sulawesi misalnya. Di situ ada nama seperti Sandi, ada nama RK. Tetapi ketika variabelnya adalah efek kejut atau wow efek didasarkan karakter yang dimiliki capres, Ganjar yang fokus pada isu anti korupsi, jangan-jangan bisa punya daya ledakan ketika bersanding dengan nama Pak Mahfud. Nah, berbeda dengan misalnya Anies Baswedan ketika dia cukup kuat di daerah DKI Jakarta, Banten atau sebagian Sumatera, tapi lemah sekali di daerah berbasis NU Jawa Tengah dan Jawa Timur, jangan-jangan memang dia butuh sosok seperti Kofifah atau Pak Mahfud juga yang bisa mewakili Jawa Timur dan berbasis NU. Prabowo cenderung lebih punya elastisitas karena kecenderungan Pak Prabowo ini sekarang memiliki kekuatan tetapi tidak ekstrim ya di daerah-daerah sebagian di daerah Jawa misalnya, tetapi juga berhasil mempertahankan kekuatannya di daerah Sumatera ataupun di daerah Jawa Barat. Itu yang menurut saya menyebabkan Pak Prabowo lebih elastis ketika mencari cawapres. Itu yang menyebabkan bursa cawapres ini lebih mudah seperti saat ini dilekatkan ke Pak Prabowo nih. Ada nama Mas Erlangga, ada nama Erik. Sementara untuk sosok seperti Ganjar dan Anies, variabel komplementer itu lebih dibutuhkan pada skala ekstrim. Oke, jadi kalau kemudian disimpulkan Mas Toto pada capres dan cawapres ini, Mas Ganjar masih yang teratas di capres, sementara cawapresnya adalah Mas Sandiaga Uno. Kalau begitu kemudian faktor apa ke depan yang menurut Anda ini bisa mempengaruhi perubahan dari survei yang terjadi sekarang? Ya, pertama kalau kita melihatnya dengan variabel ceteris paribus ya, artinya tidak banyak perubahan, yang berarti ada satu hal yang menarik kalau kita lihat 3 bulan terakhir dari temuan lembaga survei, sepertinya akan memperlihatkan yang lebih punya peluang masuk di putaran kedua, andai kata tidak ada satupun yang berhasil mencapai angka 50%, itu adalah Ganjar melawan Prabowo. Berbeda dengan situasi 2022 sampai akhir tahun, kecenderungannya banyak pengamat atau lembaga survei yang menerka bahwa putaran kedua lebih mungkin akan diisi oleh Ganjar dengan Anies. Ini yang pertama menjadi kesimpulan. Nah, tetapi kita tahu kondisi ceteris paribus atau kondisi yang konstan itu sepertinya sulit terjadi dalam politik. Apalagi kita memasuki era open election ketika persaingan lebih ketat. Tsunami politik itu sangat mungkin merubah konstelasi. Kemarin sudah terjadi pada Ganjar, walaupun kemudian rebound karena faktor deklarasi, kan bukan tidak mungkin itu terjadi pada Pak Prabowo, pada Anies, ataupun Ganjar kembali. Jadi saya pikir masih sangat dinamis, termasuk apa yang kita bahas barusan, pilihan yang tepat terhadap sosok cawapres,
Ditambah yang terakhir adalah ketika Jokowi masih kuat dari Oke. sisi kepuasan publik, faktor endorsement ini juga akan memiliki variabel tersebut. Oke. Dan kalaupun nanti juga ada dukungan partai lagi mungkin ke Pak Ganjar atau ke calon yang lain, itu juga bisa mempengaruhi survei juga ya tampaknya, ataupun soal elektabilitas, Mas Toto? Tentu saja, walaupun itu variabel sekunder ya. Ya. Faktor pilpres itu mesin politik partai menjadi variabel sekunder karena kita tahu tidak banyak partai yang bisa menyolidkan konstituennya. Mungkin kalau saya sebut dua partai yang paling solid itu PDI Perjuangan dan PKS. Tetapi ketika berbicara partai lain abu-abu nih. Biasanya belum tentu ketika dia sudah memutuskan siapa yang didukung, lalu kemudian serta-merta solid di bawahnya. Ada variabel personal branding yang lebih berpengaruh, termasuk kerja-kerja relawan, walaupun tetap lebih banyak bertambahnya partai yang masuk, itu juga akan menjadi yang tersendiri. Oke, menarik temuan survei Anda, Mas Toto. Kita akan lihat nanti apakah ada perubahan yang signifikan atau justru tidak begitu besar, tapi kita akan lihat seperti apa kemudian dinamika ke depan. Terima kasih banyak Mas Yunarto Wijaya, Terima kasih. Direktur Eksekutif Sama-sama. Carta Salam Politika sehat. sudah bergabung. Selamat malam.